Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Dan khususnya tentunya kaum muslimin wa iman rahimahullah, ibadah sholat yang 5 waktu tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita senantiasa yang beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman dan Islam pula kita pergi ke masjid berbondong-bondong, tiada lain adalah untuk memohon keridhaannya. Semua adalah berkat nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita pelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, saya mengajak, marilah kita di dalam hidup ini senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan tentunya takwa itu bukan hanya basa-basi saja, penghias di bibir semata, tapi mari kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah dan kita senantiasa menjauhkan dari perkataan perbuatan yang tercela, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya kita semua sebagai orang-orang yang beriman
memiliki cita-cita yang luhur, memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu kita ingin bahagia, bukan hanya bahagia di dunia, begitu juga kita ingin bahagia di akhirat kelak. Karena sebagai orang yang beriman, tentunya beriman kepada hari akhir, dan disitulah awal kehidupan baru, dan kita bercita-cita ingin memperoleh kebahagiaan. Makanya dalam memperoleh kebahagiaan tersebut, kita senantiasa memanjatkan doa munajat setiap saat, malahan setiap kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, baik untuk kebaikan di dunia dan baik untuk kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itulah doa yang sering kita panjatkan. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, cita-cita seorang mukmin tersebut sekaligus yang ingin dicapainya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan sampai mengejar kebahagiaan dunia justru mengorbankan akhirat. Mengejar akhirat justru jangan sampai mengorbankan untuk kebahagiaan dunia. Jadi harus ada keseimbangan untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, masih ada dan masih banyak orang yang kalah untuk mengejar kebahagiaan dunia, mengejar harta, ingin cepat kaya, tapi mengorbankan untuk kebahagiaan akhirat. Misalnya mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mungkin dia akan menjadi orang kaya raya, tapi dia mengorbankan akhirat. Begitu juga sebaliknya kaum muslimin rahimahullah, jangan sampai kita mengejar kebahagiaan akhirat, tapi kita juga lalai dalam mengejar kebahagiaan dunia. Makanya ada pepatah mengatakan, kejarlah duniamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi seandainya kita akan mati besok, tentunya kita harus sibuk mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Ada 3 tips untuk meraih kebahagiaan tersebut, yang saya singkat yaitu 3 is. Is yang pertama adalah istikharah. Is yang kedua istighfar. Is yang ketiga adalah istiqomah. Apabila kita istikharah, apabila kita istighfar, dan apabila kita istiqomah, Allah memberikan jaminan memperoleh kebahagiaan, bukan hanya di dunia, begitu juga kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, yang pertama istikharah. Istikharah itu artinya kita meminta tolong. Meminta tolong itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Makanya kaum muslimin rahimahullah, dalam ketika setiap kita sholat, kita senantiasa minta tolong kepada Allah. Ia karena budu, wa ia karena selain. Hanya kepada Mulah kami menyembah, dan hanya kepada Mulah kami memohon pertolongan. Jadi ketika kita setiap mendirikan ibadah sholat, kita senantiasa meminta tolong hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itulah yang senantiasa kita panjatkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita mendirikan ibadah sholat. Jadi is yang pertama, hendaklah kita senantiasa istikharah, meminta tolong hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Ayat yang sudah saya bacakan tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun ila alal khosinin. Dan hendaklah kamu minta tolong kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innaha lakabiratun, sesungguhnya itu perkara yang berat, ila alal khosinin, kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi demikian kaum muslimin. Yang pertama, tolong diingat ya, pertama adalah istikharah. Dalam situasi kondisi apapun, ketika senang, ketika susah, ketika sehat, ketika sakit, ketika di rumah, dalam perjalanan, kita senantiasa istikharah, hanya minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun yang kedua, kaum muslimin wa iman rahimahullah, yang kedua adalah istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya anak Adam itu tidak pernah lepas dari pada kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan yang sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah segera bertobat. Jadi yang kedua, kunci mengejar kebahagiaan yaitu senantiasa kita harus banyak istighfar, mohon ampun atas dosa kesalahan yang sudah kita lakukan. Di dalam sebuah hadis digambarkan demikian bahwa Rasulullah SAW sekurang-kurangnya membacakan istighfar itu 100 kali setiap harinya. Tentunya kita sebagai manusia awam, mari kita senantiasa banyak istighfar, mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin liwatiman rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu 'alallahi jami'an wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertobat, wa taubatan nasuha, dan hendaklah kamu tobat itu dengan tobat yang sesungguhnya. Wattaqullaha, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, kunci untuk mengejar sukses yaitu kita membersihkan diri dari perkataan perbuatan yang tercela, dan kita senantiasa istighfar, mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Di dalam kitab fikih sunnah, kesempurnaan tobat seseorang itu ada 4 perkara. Yang pertama harus diawali dengan niat. Apakah kita mau tobat ataukah tidak? Dia awali dengan niat. Yang kedua, kita menyesali apa yang sudah kita perbuat. Menyesali taruhum muadai berbuat dosa. Yang ketiga, menghentikan perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, jangan sekali-kali dosa yang sudah kita lakukan diulangi lagi. Itu kesempurnaan kaum muslimin apabila ingin bertobat secara sempurna dalam fikih sunnah halaman Syekh Sabi. Yang pertama niat, yang kedua adalah kita menyesal, yang ketiga menghentikan, yang keempat adalah kita jangan sekali-kali mengulangi lagi. Dan di dalam fikih sunnah ada tambahan, kalau dosanya kepada Allah cukup 4 kali, tapi kalau dosanya terhadap sesama manusia, hendaklah kita mohon maaf atas kehilafan yang pernah kita lakukan dengan sesama manusia. Mungkin kita pernah bertengkar, berkata kasar, jadi selain yang 4 tadi, kita harus mohon maaf, saling memaafkan dengan sesama manusia. Ini yang kedua, kaum muslimin seperti iman rahimahullah, kunci kebahagiaan yang kedua istighfar. Banyaklah istighfar, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin iman rahimahullah, adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah lurus, artinya panjat kekeh gitu ya, tegak lurus. Jadi kita senantiasa tegak goda kusakaba-kaba, walaupun langit saja ya mau runtuh, tapi tetap kita senantiasa tegak berdiri dengan tegak walaupun godaan dan tantangan menghadapinya. Kaum muslimin iman rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu yang berkaitan dengan istiqomah, agar kita di dalam hidup ini senantiasa kokoh dan kuat dalam mempertahankan akidah kita, yaitu di dalam surat Hud ayat yang ke-112, yang artinya demikian, maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat yang ke-112. Kesimpulannya, kaum muslimin iman rahimahullah, marilah kita mengejar kebahagiaan dengan benar. Kita senantiasa istiqoroh, kita senantiasa istighfar, dan senantiasa kita istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'an Karim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا لطيف يا خفي يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا وفي يا كريم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, dalam pertanyaan kita ini kesimpulannya bahwa untuk mengejar kebahagiaan itu harus ada keseimbangan. Janganlah kita mengejar kebahagiaan dunia, tapi harus mengorbankan kebahagiaan akhirat. Begitu juga ketika kita mengejar kebahagiaan akhirat, jangan sampai mengorbankan kebahagiaan dunia. Harus ada keseimbangan, selaras, serasi, dan seimbang. Adapun kuncinya ada 3. Yang pertama, kita hendaklah senantiasa istikharah. Yang kedua, istighfar. Dan yang ketiga, senantiasa kita istiqomah, kokoh dan kuat di jalan Allah, di jalan yang benar. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, maghfirah dan rahmatnya, dan memberikan keselamatan dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, qad-qamati s-salah, qad-qamati s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la